Doa syafaat, doa syafaat, doa untuk banyak orang hanya boleh didoakan oleh orang yang hubungan pribadinya dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidur belum beres, tapi dia tampil di hadapan umum dan berdoa bagi banyak orang, munafik. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Saudara-saudara, tema kita di malam hari ini yang diberikan kepada saya adalah jangan salah berdoa. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Oke. Saya ajak kita membaca satu bagian yang sangat familiar ini. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Doa itu penting atau tidak penting? Doa penting atau tidak penting? Doa gampang atau susah? Kenapa suara mulai turun sedikit? Ulang. Doa penting atau tidak penting? Doa gampang atau susah? Gampang. Kalau begitu, kalau doa penting, doa gampang. Pertanyaan ketiga, apakah saudara menikmati kehidupan doamu? Itu tidak usah jawab, itu tidak usah jawab. Doa yang gampang dan penting itu, apakah saudara yang berdoa menikmati kehidupan doamu? Saya mau bilang kepada saudara bahwa banyak orang menjadikan doa itu beban. Dia berdoa tiap hari tapi doa beban. Anak-anak muda itu kalau kita bilang, kakak doa, dia datang doa cepat-cepat, pun tanya dia pun teman, tadi saya doa baik ke tidak? Ada orang yang di Palangkaraya ini dia paling cerewet. Tapi kalau kita bilang sebentar doa makno, kau sembarang sih. Doa penting, doa gampang, tapi tidak semua orang menikmati kehidupan doanya. Ada yang tetapkan jam 5 pagi itu jam berdoa, bagus. Tapi dia nonton sepak bola sampai 3:30. Terus bangun 4:30, yang penting doa.
Nah, sekarang dalam tema yang menarik ini, jangan salah berdoa. Saya ingin masuk perlahan-lahan dalam teks ini supaya kita lihat betapa memang doa itu harus yang benar, jangan yang salah. Tuhan Yesus tahu bahwa beberapa orang menjadikan doa itu beban, maka sebelum masuk kepada doa, Tuhan mengatur dulu persiapan doa. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 3, 2, 1. Persiapan berdoa ini penting untuk siapapun yang berdoa, dia mesti sadar ini dulu, baru sebentar dia berdoa. Ada 3 hal. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 3. Oke, ada 3 hal. 1, kalau berdoa, Tuhan Yesus ajar kepada banyak orang, kalau berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Itu pertama. Kalau berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Ada kebiasaan di zaman Tuhan Yesus, orang suka menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan dan berdoa sekuat-kuatnya supaya orang mendengar doanya. Dan Tuhan bilang munafik. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi hanya terdiri dari 1 kamar tidur. Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, itu hal yang sangat pribadi, privat sekali. Oh, ya, saya mulai semangat ini. Masuk ke dalam kamar, kenapa? Rumah orang Yahudi hanya ada 1 kamar tidur. Dan kalau dia suruh masuk kamar, itu privat sekali. Doa syafaat, doa untuk banyak orang hanya boleh didoakan oleh orang yang hubungan pribadinya dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidur belum beres, tapi dia tampil di hadapan umum dan berdoa bagi banyak orang, munafik. Supaya kalau yang tidak biasa doa makan, jangan tagal kita semua begini, dia ikut begini. Terus dia buka mata, kami masih tutup mata, dia tutup ulang baru dilihat. Pertama, kalau engkau berdoa jangan seperti orang munafik. Tapi yang kedua, dia kasih ingat, Tuhan Yesus kasih ingat, doa itu jangan terlalu bertele-tele. Tidak usah putar-putar, tidak usah bikin-bikin itu suara, tidak usah. Kenapa? Karena relasi lebih penting dari kata-kata. Sama-sama 1, 2, 3. Relasi lebih penting dari kata-kata. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Lebih penting dari kata-kata. Kenapa banyak orang takut berdoa, takut jadi penatua diaken? Karena dia takut berdoa. Kenapa dia takut berdoa? Karena yang dia pikirkan kata-kata. Dia pusing memikirkan kata-kata, bukan pusing memikirkan relasi. Saya dengan Pak Marco, kami 2 relasi baik, kami 2 saling kenal. Saya jalan kaki, Pak Marco naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, Pak Marco berhenti, tanpa saya minta. Hei pendeta, yo mau kemana? Naik, karena kami punya relasi. Tapi kalau kami 2 tidak ada relasi, kami 2 tidak saling kenal, saya jalan kaki, Pak pendeta naik motor, ketemu saja saya di jalan, beliau berhenti, tapi dia tanya, ojek Pak? Saudara tahu bahwa kalau kata-kata, kalau doa hanya kata-kata, kita dapat berkata-kata dengan orang yang tidak kenal kita juga. Pernah kok tidak saudara telepon, terus tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Dia dari Katingan? Saudara mau masuk ke bandara, saudara pergi ke mall, kan kita bawa mobil, pas sampai begini kan ada itu yang palang begitu itu. Pas kita sampai, itu perempuan tidak tahu dia dari mana, dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel, uang sudah keluar, terima kasih. Jadi doa itu relasi, bukan kata-kata. Bukan kata-kata. Nah, saya mau tanya kita, menurut saudara, saya kenal istri saya atau tidak? Kami 2 ada relasi kok tidak? Karena kami 2 saling kenal, kami 2 punya relasi. Kalau saya ingin meminta sesuatu darinya, cara mintanya ringan. Mah,
Bikin teh dulu sayang. Di gelas kecil saja, jangan banyak gula. Papa takut sakit gula yang sudah tua begini. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin mau minta teh di istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas selesai istri tanya, Papa sehat? Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh dalam Alkitab bukan sungguh-sungguh berteriak. Bukan sungguh-sungguh menangis. Banyak orang sudah sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh melepaskan beban. Kekuatan doa itu pada kesungguhan melepaskan beban. Tuhan, ada beban, Tuhan atur, jadilah menurut kehendak-Mu. Saya tidak mau tahu. Ini kita pusing, Tuhan, Yesus. Separuh tambah, amin Tuhan. Oh, tidak usah. Relasi lebih kuat dari kata-kata. Saya kira tema ini bagus. Siapa yang pilih tema mantap ini? Jangan salah berdoa. Ketiga, pertama tadi apa? Oh, pertama tadi apa? Jangan munafik. Yang kedua, jangan bertele-tele karena relasi lebih kuat dari kata-kata. Yang ketiga, Tuhan Yesus ajar, kalau engkau mau berdoa, taruhlah dahulu dalam pikiran dan perasaanmu. Taruh baik-baik dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Tuhan tahu kok tidak? Saya mau tanya, Tuhan tahu kok tidak? Lalu kenapa saudara berdoa seperti Tuhan tidak tahu? Banyak orang ini berdoa seperti Tuhan tidak tahu. Bahkan banyak orang doa, dia kira doa seperti bendera star. Amin, Tuhan mulai bekerja. Tuhan bahkan bekerja sebelum kita berdoa. Makanya doa adalah sebuah keputusan untuk masuk pada rel yang Tuhan sudah kerjakan jauh-jauh hari sebelum kita kerja. Makanya kadang-kadang pas yang kita mau, kadang-kadang tidak pas. Kadang-kadang lain. Begitu. Ada 2 orang berdoa, satu penjual payung, satu penjual es. Yang penjual payung berdoa sungguh-sungguh supaya hujan terus. Yang penjual es doa sungguh-sungguh supaya panas terus. Menurut saudara siapa menang? Ini dua-dua sungguh-sungguh ini. Ada pertandingan doa dalam rangka ulang tahun GKI Sakatik, maka akan diadakan lomba doa. Begitu ada. Nah, begitu. Saya mau tanya saudara, Tuhan tahu ke tidak? Oke, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah tahu, lalu untuk apa kita berdoa? Kan Tuhan sudah tahu kan? Untuk apa kita berdoa? Oleh karena relasi tadi, orang tua, di sini ada orang tua, ada anak. Waktu itu anak masih kecil meminta sesuatu, saya pakai ilustrasi ini. Orang tua tahu, tapi orang tua bilang dia, nah bilang, mau apa bilang. Oleh karena relasi tadi, bilang. Setelah 3 hal ini, satu apa tadi? Satu apa? Jangan. Kedua, yang ketiga, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Setelah 3 hal ini, baru sekarang Tuhan mengajar sistematika, bukan kalimat-kalimat. Sistematikanya seperti apa? Ini akan jadi pelajaran kita supaya kita cek-cek, jangan sampai selama ini kita salah berdoa ini. Tuhan Yesus ajar sistematika yang menarik ini. 4 kalimat pertama kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Seperti di 4 kalimat pertama itu adalah sebuah kredo. Sama-sama 1, 2, 3. Kredo itu apa? Pengakuan iman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 3, 2, 1. Doa dimulai dari pengakuan iman. Doa dimulai dari pengakuan iman. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Pengakuan iman seperti apa yang sekarang mau disampaikan?
Saya percaya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Saya percaya Tuhan menghadirkan saya secara ajaib di dunia. Saya percaya saya berdosa tapi Tuhan menebus saya. Saya percaya bahwa pikiran Tuhan, rencana Tuhan lebih baik daripada apa yang saya pikirkan. Berdasarkan pengakuan iman itu, sekarang saya berdoa. Kalau saudara tidak punya pengakuan iman itu, tidak usah berdoa. Tidak usah. Karena doa dimulai dari sebuah pengakuan iman. Jadi doa bukan spekulasi. Banyak orang itu berdoa spekulatif sekali. Coba-coba kita berdoa, siapa tahu kalau lama-lama dia berdoa minta nomor togel nanti. Doa itu sebuah kepastian. Dimulai dari pengakuan iman. Kalimat-kalimat pengakuan iman ini menarik sekali. Bapa kami yang di sorga, sama-sama 1, 2, 3. Dulu orang-orang Israel sekalipun tahu bahwa ada Tuhan. Bangsa-bangsa di dunia tahu bahwa ada sebuah kekuatan yang besar. Semua tahu. Tapi dia di mana? Tidak ada orang tahu. Dia yang mana? Tidak ada orang tahu. Terlalu jauh. Dari yang terlalu jauh itu, satu waktu ketemulah Tuhan dengan Musa. Waktu ketemu dengan Musa untuk kepentingan pembebasan Israel. Musa bilang begini, Tuhan, nanti kalau saya pergi sana orang tanya siapa suruh saya. Tuhan bilang pergi kasih tahu orang bilang aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Jadi pendeta yang datang tanya siapa yang utus kau? Aku adalah aku. Saudara tahu itu? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku dia bikin dekat sedikit. Dia yang tadi tidak tersentuh mulai dapat sedikit pencerahan di aku adalah aku. Dia tambah sedikit. YHWH, Yahweh. Tapi tidak boleh disebutkan sembarang. Dari Yahweh itu dia kasih dekat sedikit. Imanu. Tapi orang tanya Immanuel yang mana ini? Dia jelaskan. Pemerintahan ada di bahunya. Orang-orang menyebut dia apa? Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, Injil Matius masih menyebutkannya dengan Immanuel. Yohanes menyebutkan dia. Dan nama itu adalah Yesus. Ini sebuah kritik sekaligus yang menarik. Kenapa? Orang Yahudi berdoa kepada Allah yang jauh itu. Dan sekarang Yesus menarasikan satu kalimat. Oleh karena relasi itu dia bilang, panggil dia Bapa. Relasi memungkinkan kita memanggil dia Bapa. Dan dia sungguh-sungguh memang Bapa. Karena dia Bapa, jangan takut datang kepadanya. Dia Bapa. Kalimat kedua, dikuduskanlah namamu. Sama-sama. Saya mau tanya dulu. Tuhan itu kudus atau tidak kudus? Karena dia kudus, maka yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Maka siapa yang mau datang kepadanya mesti datang dalam kekudusan. Banyak orang pintar berdoa, menjaga kekudusan, belum tentu. Kalimatnya mengerikan, mantap. Apalagi kalau bilang, ya Yahweh, ya Yahweh. Tidak usah. Jaga kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Amin. Sekarang, saudara, Tuhan yang luar biasa itu, oleh karena kekudusan itu menyatu dengan kita. Kita menyatu dengan dia. Sekarang kita mengerti, oh betul. Masuklah di dalam kamarmu. Saudara, mari kita jujur. Ada hal yang kita tidak kasih tahu di orang lain. Ada satu hal saya potong begini, yang kita ada sembunyikan dan orang lain tidak tahu. Betul tidak? Istri sekalipun, suami sekalipun. Ada sesuatu yang kita simpan. Betul? Hati-hati istri dengar. Nah, masuk di kamar supaya kasih tahu. Jaga kekudusan. Banyak orang berdoa tapi tidak jaga kekudusan. Tapi dia mau berdoa sampai menemukan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, kita pusing lagi. Akhirnya dia keliling. Tahu satu orang bisa doa di mana dia keliling. Ini Indonesia dia keliling semua.
Terus dia bilang, saya sekeliling doa, 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 sampai berhenti kan? Karena kita lagi berdoa mencari apa yang kita mau, bukan mencari apa yang Tuhan mau. Kalimat ketiga dan keempat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Seperti di mana? Saya pernah tanya saudara, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin surga lebih baik? Amin? Mantap? Yes. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Oh, saya lihat saudara mulai pusing ini. Kerajaan surga itu, di surga itu bagus, dunia yang kurang bagus. Di kredo ini bilang begini, Tuhan, kehendakmu di surga yang sudah bagus itu, jadilah di rumah saya, jadilah di tempat saya kerja, jadilah di gereja tempat saya bergereja. Kerajaan berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan Allah itu ada kasih kok tidak? Kalau Allah memerintah di ini rumah, ada kasih kok tidak? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kepedulian. Sebuah suasana Tuhan dalam kekudusan ini, yang saya memanggil engkau Bapa, saya datang dalam kekudusan, saya rindu supaya pemerintahanmu terjadi di sini, di mana saya tinggal. Itu kredonya begitu dulu. Setelah pengakuan iman itu, setelah pengakuan iman, baru Tuhan Yesus ajar untuk orang meminta. Ajar untuk orang. Tapi permintaan ini menarik. Mari kita mulai. Permintaan yang pertama. Kalimat selanjutnya kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Berikanlah kepada kami, pada hari ini, makan kami yang. Ya saudara lihat. Permintaan yang paling pertama, permintaan untuk hari ini. Bukan untuk kemarin, bukan untuk, tapi untuk hari. Ada banyak orang hidup di hari ini, tapi dia pusing dengan masa depan. Yang kita belum tahu dia nanti sampai masa depan kok tidak. Ih pendeta, nanti kalau saya sudah tidak ada, engkau masih ada. Tidak usah pusing dulu yang nanti engkau tidak ada, yang masih ada. Permintaan untuk hari. Ada banyak orang sibuk dengan masa lalu. Ada pengalaman buruk di masa lalu, dia berusaha begitu rupa, sibuk dengan masa lalunya, berusaha menutup-nutupi. Tidak, hiduplah untuk hari ini, kan ini permintaan pertama. Permintaan ini menarik. Berikanlah kepada kami makanan. Untuk, saya mau tanya, makanan itu penting kok tidak? Yakin? Betul-betul penting? Ya, kalau begitu, kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Kalau makanan itu memang penting. Tidak pentinglah itu makanan. Apa pesan yang sedikit terselubung di situ? Mintalah kebutuhan, jangan minta keinginan. Banyak kali kita berdoa kepada Tuhan ini minta keinginan, padahal Tuhan yang paling tahu kebutuhan. Ada satu waktu tentang menjawab doa, Tuhan mengajar begini, Tuhan Yesus ajar begini. Bapa mana yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu? Batu itu bentuk seperti roti, tapi dia bukan roti. Ada yang pernah gigit batu? Kadang-kadang kita minta itu batu. Ada banyak orang pikir Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab, tapi dia ganti batu itu dengan, karena roti kebutuhan. Bapa mana di dunia yang kalau anak minta minta ikan, dia kasih ular? Tafsiran aslinya bilang minta ini ikan, dia kasih belut, haram. Bapak mana dia bilang? Apakah Tuhan tidak menjawab? Jawab. Dia ganti yang disebut haram itu kepada sesuatu yang benar. Bapak mana yang kalau anak minta telur, dia kasih kalajengking. Di Palestina itu ada kalajengking yang besar-besar seperti telur itu. Satu kali sengat mati. Jangan sampai ini permintaan mematikan. Tuhan ganti menjadi telur. Kebutuhan. Berikanlah kepada kami makanan. Oke.
kebutuhan untuk hari ini, permintaan pertama. Tapi selanjutnya begini, Tuhan berikanlah kami pada hari ini. Kalau doa yang begini ini dimulai pada awal hari atau pertengahan hari atau pada akhir hari? Awal, tengah atau akhir? Memang awal. Sebab kalau doa begini dimulai pada pertengahan, nah dari awal sampai tengah dia makan apa? Makanya permintaan ini harus pada awal. Nah, kalau begitu permintaan seperti begini dimulai pada awal hari, pertanyaannya, awal hari dimulai jam? Awal hari dimulai jam 5 atau 6? 1 atau 2? Atau tergantung bangun tidur jam berapa? Awal hari dimulai jam? Nah, ini kita pusing ini. Nah, baik. Saudara-saudara, cara menghitung hari orang-orang Palestina beda dengan kita. Orang-orang Palestina menghitung hari dimulai dari matahari terbenam. Dimulai dari matahari terbenam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi kalau kita mau bikin singkat ini kalimat, dia bilang begini, Tuhan kasih saya makan karena habis ini saya mau tidur. Kasih saya makanan, habis ini saya mau tidur. Saudara, ini kalimat menarik untuk orang memahami dalam doanya bahwa berkat itu Tuhan yang kasih. Saya pakai 2 contoh. Tuhan memberi makan kepada orang Israel mana yang cuma-cuma dalam perjalanan Mesir Kanaan. Tuhan memberikan kepada mereka pada waktu mereka tidur. Bangun pagi pungut. Kedua, coba buka Mazmur 127 ayat 2, cepat. Sudah. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Belum. Sudah kok belum? Sudah. Sia-sialah yang bangun pagi-pagi dan sampai dan makan roti dengan kenapa? Pada waktu memang ada kios juga, tapi tolong jangan buka 24 jam. Tolong tidur sedikit. Ini kios 24 jam, salon 24 jam, usaha ikan 24 jam. Kapan kita akui kalau berkat Tuhan yang kasih? Kenapa harus tidur? Izin kepada para dokter, dokter udah lebih tahu. Kita pun tubuh Tuhan suset memang ada bagian-bagian tertentu yang harus dilepaskan pada waktu tidur. Saudara bisa bayangkan, kau tidak pernah rasa, kau tidak, kalau malam itu tidur malam lebih panjang, kita rasa lebih segar. Kalau tidur siang lebih lama itu kan bangun ke macam. Kenapa mesti tidur? Kok tidur jadi penting ini? Iya. Saudara, ada orang yang dia tidak tidur. Dia sibuk sekali dengan bekerja, mencari sampai tidak pernah tidur. Dia menikmati itu berkat? Tidak. Tidak percaya, coba saudara buka kios. Di kampung itu saya ketemu orang buka kios. Banyak-banyak. 24 jam. Dia tidak tidur. Nah, terus kita bilang, kenapa kamu tidak beli di situ? Dia bilang, tidak bisa. Kenapa? Saya jelaskan begini. Dulu Kain dan Habel itu, ketika Kain sudah tidak terima lagi sebuah keadaan, Kain bilang dia bunuh dia punya adik. Terus Tuhan bilang begini, Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, iblis ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Waktu Kain tidak bisa berkuasa atas itu, dia bunuh adiknya Habel. Dengar hukumannya. Tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Kesimpulan, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama, 1, 2, 3.
Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Dan salah satu penyebab muka muram adalah tidak tidur malam. Coba buka kios, terus orang datang tanya, "Ibu, ada Indomie?" Tidak ada. Orang tidak beli. Kenapa kamu tidak beli situ? Itu ibu punya muka, Bu. Muka murah. Tunjuk 1, 2, 3. Muka murah, berkat. Jadi saudara yang merasa tidak diberkati ini jangan sampai muka, hati, berkat. Makanya tolong tidur. Tuhan sudah atur ini. Berkat itu saudara percaya Tuhan sudah atur, kok tidak? Percaya, amin. Yuk, kalau Tuhan sudah atur mama hari ini kita dapat 500.000, biar kita mau usaha ke mana tetap 500. Berani lebih dikit pasti jalan salah. Tapi ada orang Kristen aneh juga. Dorang percaya berkat itu Tuhan atur. Tapi dia ada toko, di dia punya toko ada itu kucing kecil yang supaya apa? Ini kucing apa atur berkat begini-begini? Ada di Palangkaraya sini ada. Itu kucing yang atur berkat. Aduh, memang kredo mesti di depan. Kalau tidak kita salah berdoa ini. Saudara lihat. Tapi lanjutannya menarik. Lanjutannya menarik. Tuhan, tapi tolong kasih yang secukupnya. Kasih yang ini kata secukupnya ini seperti kita berurusan pinjaman di bank. Pernah pinjam di bank? Kan ada survei tuh. Orang bank datang cek, oh ini 500, ini 200 juta, yang ini tidak usah, yang ini. Kenapa? Karena ada banyak orang ini, waktu pinjam, tiap hari dia di bank. Waktu pengembalian itu yang tiap hari orang bank dia punya rumah. Dorang macam begitu. Kenapa saudara? Tuhan yang paling tahu kita pun kebutuhan secukupnya itu seperti. Saya mau kasih tahu begini, tradisi doa makan. Kita punya tradisi doa makan yang tidak tahu siapa yang ajar. Tapi orang Kristen ini kalau doa mana itu ada 3 kalimat yang sepertinya kalimat inti. Dia mau putar bagaimana, ada 1 kalimat bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Betul? Kalimat kedua bilang begini, Tuhan berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Betul? Nah, ketiga ini dia soal. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Betul? Ini masalah ini. Depu soal di mana pendeta berdoa untuk orang susah makan, depu salah di mana? Dengar, supaya jangan pikir ini penyesatan. Kita berhadapan dengan makanan satu meja ini, satu meja besar ini. Terus kita berdoa, Tuhan tolong urus orang susah, karena saya mau makan kasih habis yang ini semua. Nah itu depu soal itu. Mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi baru bilang, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya, tapi saya ambil untuk saya makan. Ini tambah sudah 3 kali pulang masih bungkus, tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Ini doa bagaimana? Ini secukupnya. Jangan gemuk sendiri. Karena di setiap berkat yang Tuhan kasih kita, itu ada orang lain punya. Kalau tidak jam 2, jam 3 sore orang ada istirahat, kita ada pakai jaket training lari keliling Palangkaraya. Tidak akan turun itu badan, tidak akan. Sampai kita memahami secukupnya. Ada orang berbagi, tapi tidak bagus. Tidak bagus. Kak, nanti singgah di rumah ambil daging di kulkas ya. Iya. Mau kasih itu daging, iya. Semua rusak. Daripada rusak di rumah, bau di rumah, lebih baik bau di kakak pun rumah.
kelihatan memberi, kelihatan dermawan sekali toh. Supaya kalau kita berdoa kita bilang begini, Tuhan, dalam kerangka secukupnya kita berdoa, Tuhan tolong berkati itu orang susah itu, tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Amin. Itu maksudnya. Permintaan untuk hari ini mengakui berkat yang Tuhan kasih, tetapi menyadari kita sebagai saluran berkat. Amin. Satu. Permintaan kedua, kita ucap sama-sama itu kalimat 1, 2, 3. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni. Saudara lihat, permintaan pertama adalah permintaan kebutuhan untuk, tapi permintaan kedua Tuhan Yesus ajar minta ampun untuk hari kemarin. Tuhan, ampuni saya karena saya semua tidur. Ampuni saya karena saya sudah mau tidur. Tetapi dia dengan satu kalimat yang menarik. Ampuni saya sama seperti saya mengampuni Pak Marco. Jadi kalau Pak Yandi tidak ampuni Pak Marco, jangan minta pengampunan dari Tuhan. Ini menarik ini. Di mana dia pun menarik? Saudara, kita mulai sedikit-sedikit di sini. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Banyak mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah buat apa? Dia mau datang silahkan, rumah terbuka. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf, maaf. Itu bukan pengampunan. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu terjadi di anak-anak kecil. Anak kecil itu kalau main kelereng, mereka bertengkar, orang tua datang, hei, damai, damai. Kita ini kan damai biasa jabat tangan toh. Hei, cium, cium. Apalagi kami orang NTT, cium hidung. Bukan begini. Cium. Besok-besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Itu dia cium. Berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Saudara-saudara, pengampunan itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa melupakan toh. Pengampunan itu adalah pembebasan diri, membebaskan diri, menyambut ini orang punya kesalahan, menyambut dia sambil siap hati. Besok dia bikin kesalahan baru dan kita harus ampuni lagi. Ada orang tertentu dalam kitab kehidupan ini yang menjengkelkan kan? Ada kok tidak? Dia ada sekarang di sini. Mengampuni. Nah, sekarang Tuhan, ampunilah saya. Saudara jangan bangga kalau saudara sudah menikah 20-30 tahun. Jangan bangga. Tanpa pengampunan jangan bangga. Kenapa? Malam pada waktu tidur, dengar, yang belum menikah tidak usah renungkan, tidak usah renungkan. Saudara pikir lewat saja. Ini yang sudah menikah ini. Malam pada waktu tidur, yang suami akan menyentuh istrinya, yang istri akan menyentuh suaminya dalam hubungan yang Tuhan Allah berkati. Sekarang tolong kasih tahu saya, bagaimana saudara menikmati hubungan suami istri itu, padahal tadi siang saudara baru tipu dia. Coba kasih tahu saya. Tadi siang saudara baru maki dia. Tadi siang saudara baru tampar dia. Ada nikmati itu pengampunan. Saudara jangan gaya 20-30 tahun nikah masuk pesta pakai baju seragam. Baru sengaja angkat tangan bilang, pasangan serasi. Baru suruh wawancara bilang, apa tips? Pengampunan sama-sama 1, 2, 3.
Di sini ada yang tidak bisa tidur? Atau ini muka tidur semua? Ada yang tidak bisa tidur? Ada orang yang dengan bangga sekali bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya ini tidur biasa jam 2. Jam 4 saya sudah bangun. Bangga, ada masalah. Ada masalah. Ada kebiasaan ibu-ibu orang Yahudi, mereka kalau mau kasih tidur anak, sambil pukul-pukul di sini dalam yang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Doa inilah yang disempurnakan oleh Yesus waktu disalib. Kenapa? Jangan tidur dulu kalau saudara belum mengampuni, karena siapa tahu saudara tidak bangun lagi. Selesaikan dulu baru tidur. Selesaikan sebab baru tidur. Ada orang yang datang di sana, Pak Pendeta, orang tua itu mati terlalu enak. Tidur langsung tidur. Ya, enak apa? Kalau belum mengampuni. Selesaikan. Jangan tidur dulu sebelum mengampuni. Selesaikan dulu. Saudara, orang kalau ada masalah tidak bisa tidur, saudara jangan percaya itu insomnia. Izin para dokter saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ada masalah yang membuat saudara tidak bisa tidur. Dan saudara harus melepaskan pengampunan supaya saudara tidur. Karena Tuhan siap malam untuk kita tidur. Tadi di awal saya bilang, Tuhan Yesus mau disalibkan. Malam itu dia pergi ke Taman Getsemani. Dia naik berdoa begini. Turun murid-murid su tidur. Tuhan Yesus bilang, hai, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walaupun sedikit? Tuhan naik lagi, pulang. Hai, bangun. Tuhan pergi, pulang. Yang ketiga Tuhan datang kasih tahu baik-baik bilang begini, kamu tidur terus, orang sudah datang. Saya mau tanya, ini murid Tuhan bisa tidur? Masih bisa tidur? Ketika ada masalah orang tidak bisa tidur. Jadi jangan bangga yang bilang tidur jam 2 bangun jam 4. Jangan bangga, ada masalah. Kalau bukan ada masalah, mau bikin masalah di tengah malam itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan memang ajar kita ini luar biasa doain tuh. Ya. Saudara bayangkan ya, mulai dari bangun pagi sampai kita mau tidur malam, saya mau tanya kita, siapa yang jamin bahwa kita punya hati tidak terluka dengan orang lain? Coba kasih tahu saya. Kita ini baca orang lain punya status saja tersinggung. Bahkan teruskan di grup majelis, baru merasa itu orang ada omong kita pun nama. Nah, itu yang kita bilang, Tuhan ampuni saya salah berpikir tentang ini ibu. Kita lihat ini anak dong menyanyi, dorang main musik. Separuh lihat-lihat dong bilang, menyanyi suara model begitu. Nah, malam pula, Tuhan ampuni tadi saya marah-marahin tim musik. Saudara dengan saya khotbah, saudara, pendeta apa khotbah semua 1 jam belum habis. Tuhan ampuni saya tadi saya sudah, aduh Tuhan. Supaya tidur. Yang heran dari ini jemaat ini, malam susah tidur di rumah, tapi datang gereja banyak yang kepingin tidur. Jadi apakah obat tidur itu gereja? Obat tidur itu mungkin gereja dan Alkitab. Banyak yang kalau menonton itu tidak tidur, tapi kalau bilang ada program baca Alkitab, kejadian pas ada yang malam-malam tidak bisa tidur. Sampai gereja, pendeta mulai bilang, baik Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah jangan salah berdoa. Sama-sama kita baca. Ada begitu di Sakatik sih, ada. Adakah yang di rumah susah tidur tapi di gereja tuh kok sepertinya nyaking? Ada masalah. Permintaan ketiga. Permintaan pertama, minta kebutuhan hari ini. Permintaan kedua, minta pengampunan hari kemarin.
Sekarang Tuhan ajar permintaan ketiga. Sama-sama 1, 2, 3. Janganlah membawa kami ke dalam. Permintaan ketiga adalah permintaan minta penyertaan Tuhan untuk besok. Tuhan, jangan bawa saya dalam pencobaan karena habis ini saya mau tidur. Saudara, ini serius. Dosa tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan. Dan sering kali dia hanya butuh pemicu karena sudah ada di sini. Itu biasa terjadi pada malam ketika kita belum tidur. Saya mau tanya, ketika malam-malam saudara belum bisa tidur 30 menit, apa yang saudara buat? Berdoa. Saudara lihat ada yang malam dia belum bisa tidur, dia lihat loteng. Terus tiba-tiba dia bilang, saya ada ide. Nah itu dosa mulai itu. Ada anak muda yang sudah tidak bisa tidur, bangun dia bikin status, online status. Sudah jam 12 lebih 45 menit tapi mata belum bisa tertutup. Nah ini masalah sudah datang. Jadi dosa dibuai. Saudara, ada 3 hal paling sulit dalam hidup. 1, tidak ada hubungan dengan pemberitaan ini. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia itu gampang kok susah? Susah. Dia tahu terus dia bilang, ibu, hanya kita 2 ya. Ibu kasih tahu di sebelah, ingat hanya kita. Lama-lama seluruh jemaat di penjuru dunia tahu. Kedua, hal paling sulit dalam hidup itu mengampuni. Mengampuni itu susah. Karena itu kita selalu akan minta Tuhan. Ketiga, kaitan pemberitaan ini. Hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang itu berat. Di mana dia pun berat. Saudara pernah bawa motor sampai lampu merah. Di perapatan ada lampu merah. Pernah? Di lampu merah itu biasa berapa menit? 30 detik lah. Ya taruhlah 1 menit lah. 1 menit kita sampai lampu merah. Kita lihat di papan reklame itu ada mobil hitam dengan ada perempuan pakai baju merah. Kita lihat itu perempuan senyum dengan kita, bukan dengan orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu perempuan turun dari itu papan menuju kita, bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita dengar itu nona panggil kita pun nama. Beberapa detik kemudian kita rasa dia mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang bilang, "Hei, jalan sudah!" 1 menit di lampu merah saja pikiran kita ada kemana-mana. Apalagi 1 jam belum tidur. Bisa masuk yang saya maksudkan ini? Tuhan, tolong jangan bawa saya ke situ. Tuhan, tolong jangan bawa saya ke dalam pencobaan karena saya ini bendahara. Iya tuh, pikir-pikir. Tuhan, jangan bawa saya. Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan karena teman di kantor ini cantik-cantik semua. Bukan seperti ibu di rumah kita pulang dia punya rambut berdiri. Tuhan, jangan bawa saya dalam pencobaan. Tuhan, jangan. Tuhan, tolong jangan bawa saya ke dalam pencobaan karena roh memang penurut tapi coba angkat tangan yang depu daging Sulaiman. Serius itu. Jadi saudara lihat sekarang Tuhan mau supaya kita punya pikiran bahkan di saat kita ada sibuk atau di saat paling kita tidak bisa isi ini waktu luang itulah. Sekarang kita minta Tuhan tolong pimpin. Setiga toh. Tuhan ajar bagian pertama itu pengakuan iman, permintaan kebutuhan hari ini, permintaan pengampunan dosa hari kemarin, permintaan penyertaan Tuhan ke besok. Kalimat yang terakhir kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3.
Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. 4 kalimat yang terakhir itu kalau kita lihat sepintas dia seperti kredo. Tetapi dia bukan kredo. Dia sebuah ungkapan. Tadi di kredo itu, terus kita mulai meminta 3 permintaan. Di akhir doa itu Tuhan Yesus menginginkan kita ingin mengatakan, Tuhan, Engkau yang saya percaya telah memberikan kepada saya berkat, Engkau sudah mengampuni saya percaya Engkau menyertai saya, karena Engkau yang punya kuasa. Terima kasih. Kuasa itu tidak terbatas sampai selama-lamanya. Dan saudara lihat, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa dimulai dari kredo, permintaan kebutuhan hari ini, permintaan pengampunan hari kemarin, permintaan untuk penyertaan hari besok, ditutup dengan ungkapan syukur. Saya mau tanya, di mana tempat kita menangis? Coba lihat, di mana ada tempat kita menangis? Padahal ada masalah. Tapi kalau dengan jujur orang melihat ini, sekarang dia mengerti, itu masalah tidak berbanding dengan 5 hal yang Tuhan. Orang tidak takut lagi berhadapan, karena kita berhadapan dengan Tuhan, semua sudah. Saya mau tanya, hari ini yang tidak ada makan, coba angkat tangan. Ada dapat makan toh? Saudara berbahagia kok tidak kalau Tuhan mengampuni saudara? Berbahagia kok tidak kalau Tuhan menyertai kita ke besok? Berbahagia kok tidak kalau kita mengucap syukur? Cara terbaik menikmati hidup adalah bersyukur. Manusia ini selalu tidak puas toh. Selalu tidak puas. Biar isi dunia taruh di hati manusia, ada ruang yang kosong. Itu hari saya bilang, jalan kaki dia berdoa, Tuhan, tolong kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa lagi, Tuhan, naik sepeda memang enak tapi tanjakan yang di situ itu, aduh, betis mau patah Tuhan. Yang kau punya mau motor 1. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan, dia doa, Tuhan, naik motor memang enak tapi istri saya beratnya 80. Anak 3 orang dan montok semua. Setiap kali motor bunyi, dorang mau naik semua, jadi motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Engkau mau apa? Mobil 1 Tuhan. Tuhan kasih mobil 1, naik 1 tahun, doa lagi, Tuhan, naik mobil yang enak, istri juga naik. Tapi anak yang pertama itu sudah kawin dengan orang Makassar. Masa kita mau ke Makassar naik mobil Tuhan? Ya engkau mau apa lagi nih? Kapal laut 1 Tuhan. Tuhan kasih kapal laut 1, pergi ke Makassar, lihat anak mantu, lihat ini cucu pulang, doa, Tuhan, naik ini kapal laut memang sampai di Makassar tapi musim barat. Engkau mau apa lagi? Oh tahu juga, tahu. Cara terbaik adalah bersyukur. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Nah, bersyukur itu apa? Bersyukur itu apa? Dengar. Bersyukur adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Seluruh pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Mau menangis di mana? Saya tanya saudara, adakah sakit hati? Di dunia ini ada sakit hati kok tidak? Ada kok tidak? Kan secara medik itu kan ini lever kok apa? Yang kita sakit hati ini kan ada satu persoalan yang kita pikir terus menerus. Yang tadi di kantor kok ada yang maki kita dan kita pikir terus. Lihat dia hati macam Nah, Tuhan tolong pimpin. Tidak ada tempat. Orang kalau tahu bersyukur, mengeluh, ini jemaat ini banyak yang ketemu saya, dia bilang, taruh patah leher begini, pendeta, hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah. Kalau memang terlalu susah, ini mau hidup bikin apa lagi?
Hidup teh, hai. Ini anak-anak ini pulang dari sekolah, meja makan buka begini, ikan patin. Tiap hari patin, tiap hari patin. Hei, kami di NTT tidak ada itu. Bersyukur. Iya toh? Kita punya istri mungkin tidak halus-halus, tipis-tipis lagi. Dia sudah tebal, sudah bersyukur. Ya toh? Kita mungkin dia punya cara baca lain. Bersyukur. Ya toh? Kita punya mama mantu itu cerewet sekali. Ini ketidak tega bersyukurnya. Wah, Tuhan Yesus telah luar biasa toh. So ajar kita berdoa begitu. Apalagi yang kamu ketakutkan? Apalagi? Di situ baru kita bisa bilang, kalau Tuhan di pihak kita, lalu siapa? Dia ajar Yosua, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan tidak sertai kita setengah-tengah. Di akhir dari Injil Matius dia bilang begini, dan ketahuilah dia menyertai satu periode atau 2 periode. Selama-lama, bukan setengah jalan dia stop. Baru dia bilang, coba kalau saya masih aktif. Dari kekal hingga kekal. Apalagi yang kita takutkan. Jadi lansia tidak perlu lagi menyanyi itu. Siapa bilang lansia tidak ada guna. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Mengajarkan kepada kami tentang sebuah relasi dengan Tuhan dalam doa kami. Untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan dan rencanakan bagi kami. Kami rindu Firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu Firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.